kita. Baik, untuk pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Kak Adi. Oke, Ibu, jadi kan kita sebagai apa ya, dari perwakilan dari kelompok 4 itu disuruh untuk mencari narasumber itu, Bu, dan narasumbernya itu dari guru 2 orang, dari apalagi warga sekitar ya, 2 orang, sama dari teman sekolah 1 orang. Nah, terus Ibu di sini sebagai narasumber kelompok kami, yaitu kelompok 4. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Langsung ke pertanyaan pertama, yaitu menurut Ibu apa sih contoh diskriminasi intoleransi yang sering terjadi di lingkungan sekitar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan coba menjawab pertanyaan Adit. Katanya apakah ada diskriminasi atau intoleransi di dalam lingkungan sekitar? Kalau di sekitar lingkungan rumah ada juga ya, misalnya antipati terhadap orang asing. Kadang-kadang kita suka tiba-tiba mencurigai, ya, itu salah satu bentuk intoleransi atau diskriminasi terhadap orang lain. Kalau di sekolah juga sebenarnya banyak, hanya mungkin tidak kasat mata ya, tidak terlalu jelas gitu, tapi ada sedikit biasanya kepada orang-orang yang berbeda frekuensi atau merasa tidak setara. Kadang-kadang diperlakukan sangat diskriminatif gitu ya, atau kepada orang-orang yang dari luar kebetulan sekolah di kita di Jawa, misalnya dari Sumatera, dari Kalimantan, bahkan dari Papua. Kadang-kadang ada siswa yang di luar daerah pulau kita, itu kadang-kadang mereka menerima diskriminasi dari mulai bentuk tubuh sampai bahasa gitu ya, dan bahkan agama. Jadi kadang ada intoleransi agama juga di dalamnya. Itu saja. Untuk pertanyaan yang dipertanyakan selanjutnya, itu bagaimana cara atau strategi ya Bu itu untuk mengatasi diskriminasi tersebut agar tidak terjadi di satuan pendidikan? Di lingkungan sekolah ya. Kalau di lingkungan sekolah, pertama kita harus memberikan edukasi. Tentu saja tidak hanya kepada siswa, tapi juga kepada semua atau seluruh sivitas akademika, dari mulai siswa, pegawai, kemudian masyarakat, dan semuanya. Ya, harus diedukasi bahwa kita sesama manusia, mau kulitnya berbeda, mau rambutnya berbeda, mau terlahir dari suku mana saja, itu harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling toleransi antar agama juga. Jadi jangan sampai yang minoritas kita tindas oleh yang atau tertindas oleh yang mayoritas. Ya, karena mayoritas di kita kan agamanya Muslim. Kalau ada yang non Muslim, bukan berarti kita bisa memaksakan kehendak atau berbuat semena-mena. Gitu. Jadi harus ditanamkan saling menghargai, saling menghormati. Ya udah, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya yang Ibu berikan. Sehingga kita menjadi mengetahui apa itu dari jawaban dari pertanyaan tersebut. Sehingga kita juga menjadi teredukasi juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga guys atas perhatiannya yang udah nonton. Sekian. Ya, jangan lupa kalian juga jangan Ya, membeda-bedakan betul sekali, jangan membeda-bedakan antara ras, antara suku, agama, agama, budaya, budaya, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai kakak kelas kita yang ada di sekolah. Menurut Teteh, apa contoh diskriminasi intoleransi yang sering terjadi di lingkungan sekitar rumah? Menurut teman-teman Teteh sih itu apa ya, misalnya yang paling musik itu tentang agama satu sama lain, mereka tuh nggak ada punya bentuknya
Enggak sih dipencet. Oke, pemirsa, kembali bersama kami dalam perwakilan kelompok 4 dalam laporan kami di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, di sebelah kanan saya sekarang sudah ada perwakilan dari tokoh masyarakat, yaitu Bapak Edi Sumarna, yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Oke, bolehkah Bapak ceritakan seperti apa contoh diskriminasi intoleransi yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat? Untuk salah satu contohnya yang ada di masyarakat atau sering terjadi di masyarakat, yaitu contoh diskriminasi atau intoleransi, yaitu tentang perbedaan kasta. Jadi masih banyak yang perbedaan kasta itu dianggap ya gimana ya, jadi orang kaya itu memandang rendah terhadap orang miskin, atau misalkan contohnya ada orang kaya yang tidak mau anaknya bermain dengan si orang miskin tersebut. Karena apa? Misalkan karena jijik ataupun gimana. Nah, itu kan termasuk contoh diskriminasi. Oke, betul sekali Pak. Tadi kan Bapak sudah memaparkan beberapa contoh diskusi intoleransi yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih solusi atau cara untuk mengatasi diskriminasi intoleransi di masyarakat, di lingkungan pendidikan? Jadi solusinya ya, jadi kita itu sebagai orang tua atau misalkan lingkungan masyarakat sekitar, kita itu harus menerapkan kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita yang menganggap perbedaan kasta itu ya itu tidak baik ya. Jadi kita itu harus saling menghargai, meskipun itu orang miskin, tapi kan kita itu makhluk sosial, harus bersosial, tidak boleh membeda-bedakan yang kaya atau si miskin, atau misalkan orang yang tidak punya, tidak boleh bermain seperti itu misalkan sama orang kaya, kan itu tidak boleh. Jadi solusinya kita itu harus meningkatkan atau misalkan mengingatkan kepada anak-anak atau kepada masyarakat sekitar yang membeda-bedakan kastanya. Jadi kita harus saling menghormati. Intinya kita itu harus menerapkan dari sejak dini, dari lingkungan masyarakat kita, di lingkungan keluarga, kita harus menghormati sesama, menghormati orang lain yang berbeda kastanya dengan kita. Oke, terima kasih atas solusi yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat untuk kelompok 4, yaitu kelompok kita. Oke, dicukupkan untuk laporan sekarang hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami perwakilan kelompok 4 dalam materi laporan profil pelajar Pancasila di materi diskriminasi. Akhirnya saya bersama salah satu narasumber kita, yaitu Miss Lulis. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin kelompok kami sampaikan kepada Miss dan akan disampaikan oleh teman kami. Silakan. Baik, apa contoh diskriminasi intoleransi yang sering terjadi di lingkungan sekitar atau rumah menurutmu? Contohnya diskriminasi intoleransi. Sebetulnya kalau diskriminasi itu kan dari kata bahasa Inggrisnya discriminate ya, artinya kekerasan dalam bentuk membeda-bedakan ya. Ini apa? Berarti contohnya ya, diskriminasi intoleransi itu kan kekerasan dalam bentuk membeda-bedakan, yang mengecilkan gitu, berdasarkan kelompok suku, budaya, warna kulit, jenis kelamin, kemudian perbedaan
pilihan politik gitu ya, status sosial, kasta dan lain-lain. Nah contohnya diskriminasi, intoleransi, contohnya yaitu mengecilkan seseorang berdasarkan warna kulit misalkan. Jadi di lingkungan kita kan warna kulit kita beda-beda ya. Ada yang misalkan warna kulitnya hitam satu orang gitu. Nah itu dia merasa dikucilkan oleh teman-temannya, dijauhi, tidak ditemani, dan itu termasuk dalam diskriminasi, intoleransi yang berdasarkan tadi warna kulit. Contoh lainnya misalkan berbeda pandangan mengenai pilihan politik, gitu ya. Dia itu pilihan politiknya itu salah satunya misalkan kita mah beda, ini nggak usah ditemenin misalkan gitu. Jadi dijauhkan cuma karena perbedaan. Jadi itu salah satunya yang terjadi di lingkungan. Menurutnya, bagaimana cara atau strategi mengatasi diskriminasi tersebut agar tidak terjadi di satuan pendidikan? Agar tidak terjadi di satuan pendidikan, caranya bagaimana? Upayanya kita ada di lingkungan sekolah. Nah, salah satu upayanya yang misalkan diadakan pemahaman kepada peserta didik bahwa hal itu tidak baik, gitu ya, pemahaman. Nah, bentuk pemahamannya seperti apa? Bisa melalui dialog terbuka yang melibatkan siswa, guru, maupun orang tua siswa, gitu. Nah, pemahaman seperti apa? Ya, pemahaman mengenai keragaman, perbedaan. Jadi, biar siswa itu pikirannya menjadi terbuka, gitu. Kita walaupun berbeda-beda, ya tetap sama sebetulnya. Gitu. Dialog terbuka ya. Satu lagi selain pemahaman mengenai perbedaan, dialog terbuka itu bisa isinya adalah siswa diberi kebebasan untuk bertanya tentang hal apapun. Kadang suka ada siswa yang ingin bertanya hal yang sensitif tetapi malu. Gitu. Nah, kenapa diadakannya dialog terbuka ini? Karena diberikan ruang kepada siswa untuk terbuka, gitu ya. Jadi tidak malu lagi, tidak sungkan lagi, jadi mengetahui hal-hal yang baru bagi mereka yang selama ini mereka yang tanyakan. Ternyata di dalam dialog terbuka itu mereka bisa mengeluarkan pertanyaan itu dan dijawab dengan baik. Gitu. Oleh siapa? Ya oleh semuanya. Bisa oleh siswa lagi, bisa oleh guru, bisa oleh orang tua siswa. Salah satu upaya yang diadakan ya supaya diskriminasi, intoleransi itu tidak terjadi di satuan pendidikan, terutama di sekolah kita. Gitu. Oke, terima kasih atas saran dan upaya atau strategi untuk mencegah diskriminasi di sekitar satuan pendidikan. Yang mungkin kelompok kami dapat mengambil manfaatnya dari apa yang disampaikan. Oke guys, sekian laporan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.